Karena kalau seseorang datang ke satu tempat kan kita pertama tanya asal usulnya, Bang. Tentang bagaimana jaminan keamanan Jokowi diletakkan pada penglihatan hasil survei. Tapi menurut saya enggak. Semua itu udah rubuh, semua itu udah enggak berlaku. Rakyat sudah pada satu kesimpulan. Itu basa-basi saja dari kelompok yang ingin menghibur perasaan Jokowi. Yang ingin menutupi bau ketek, tapi faktanya memang sangat kuat. Tercium bau busuk dari dinasti politik itu susah dihindari. Jadi kita harus melompat lebih jauh kalau saya diizinkan berbicara. Sesudah itu Jokowi kemana? Saya mohon mungkin pertanyaan spesifiknya di sini. Apakah Prabowo akan mengambil posisi sebagai pelayan kepentingan Jokowi? Atau Prabowo berdiri sebagai jenderal Satria, jenderal kesatria yang membela kepentingan negara dan rakyat? Hari-hari ini pertanyaannya ke sana. Dan sebagian besar harapan hampir semua keragaman sosial politik dan lain-lain berharap Prabowo tidak lagi masuk ke agenda kedua untuk melindungi Jokowi. Karena Prabowo sudah dipaksa untuk menerima Gibran. Maka ketika nanti Prabowo dilantik, publik berharap Prabowo fokus pada visi untuk kebangkitan nasional, kebangkitan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dengan tidak memberi ruang istimewa di mana Prabowo sebagai kepala negara, sebagai pemerintah, sebagai penguasa memberikan perlindungan spesifik kepada satu keluarga yang dianggap bermasalah, yaitu Jokowi. Saya secara pribadi setelah mengamati pernyataan misal Prabowo mengatakan kalau Jokowi dicubit kami yang merasakan. Kemudian Prabowo juga mengatakan nanti saya akan mengambil beberapa orang menteri dari Pak Jokowi. Saya bisa berkesimpulan ini basa-basi. Ada kesenjangan hubungan yang tidak kuat. Kalau hubungan Jokowi dengan Prabowo kuat, Prabowo tidak perlu menyampaikan itu ke ruang publik. Cukup Prabowo mengatakan pada demo besar kemarin itu bahwa saya kecewa dengan mahasiswa yang berdemo menuntut Jokowi diadili, misal. Berarti pernyataan Prabowo untuk berdiri melindungi Jokowi bisa diyakini oleh publik. Tapi kalau sesudah pasca demo besar kemudian ada basa-basi hubungan antara Prabowo dan Jokowi, itu tidak meyakinkan rakyat. Justru sebaliknya rakyat melihat ada tanda-tanda yang kuat Prabowo tidak akan melindungi Jokowi. Dan kalau barangkali kita lihat ada satu fenomena lagi. Biasanya para calon mantan presiden itu ingin meninggalkan istana. Hari-hari mereka itu akan menyiapkan kardus, menyiapkan tas, menyiapkan angkutan barang, perpisahan-perpisahan dengan sahabat, dengan semua fenomena itu pasti muncul perilaku. Tapi tiba-tiba ada dalam sejarahnya salah satu calon mantan presiden berkantor di IKN. Ini juga menggambarkan kesenjangan, menggambarkan kegelisahan batin seorang Jokowi yang belum mendapatkan kepastian perlindungan dari pemerintahan baru nanti, yaitu dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi ini tidak soft landing. Bagaimana bisa menjamin kekuasaan Jokowi itu setelah berganti kepada Prabowo dia akan aman? Tidak ada misalnya. Karena kalau kita konfirmasi dengan luapan kemarahan di media sosial, justru makin muncul ancaman. Bukan datang dari oposisi, tapi sebagian besar datang dari para mantan-mantan pendukung Jokowi. Sebagian besar datang dari tokoh-tokoh kritis yang tadinya mendukung Jokowi. Bahkan datang dari jantung kekuasaan Jokowi itu sendiri, yaitu mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Yang hari ini terus meyakinkan rakyat bahwa penegakan hukum tidak bisa dihindari kalau kita mau negara ini memiliki pendekatan supremasi hukum, punya rasa keadilan. Jadi melihat manuver Pak Mahfud MD yang terus-menerus melakukan pencerahan kepada publik sangat terang dan jelas. Isyaratnya adalah rakyat bersatu untuk meminta Prabowo berdiri tegak menegakkan supremasi hukum. Kalau Prabowo
maaf kalau Jokowi selama 10 tahun melumpuhkan konfirmasi rakyat melalui DPR, di mana fungsi DPR menjadi mandul, maka boleh dong melalui jalur pengadilan rakyat meminta konfirmasi, meminta klarifikasi tentang semua kebijakan dan perilaku dinasti Jokowi. Dan kalau saya di pihak pendukung Jokowi, saya mendukung. Bukan membuat kiasan seolah-olah Jokowi aman. Itu justru menjebak. Kalau saya berdiri sebagai Bang Hudori, Projo dan lain-lain, saya memberi saran buat Pak Jokowi. Kalau Bapak tolong ada keinginan rakyat, Bapak masuk ke pengadilan, pengadilan Bapak harus datang. Harus dibuka. Karena satu ruang yang terhormat. Di sana nanti rakyat akan melihat secara utuh. Apakah semua tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang bermasalah itu berdiri tunggal dilakukan oleh Jokowi atau ada kekuatan di lingkarannya atau kelompok oligarki di belakangnya. Sehingga hubungan yang persepsi publik mengatakan kerusakan Jokowi dalam kekuasaannya tidak alamat tunggal pada Jokowi, tapi juga Luhut, dugaan keterlibatan Erick Thohir, misal kedekatan Bahlil. Melalui pengadilan itu semua bisa dikonfirmasi. Rakyat akan tanya, Anda memimpin 10 tahun, BUMN kita bangkrut. Pengadilan digelar, Erick Thohir didatangkan juga. Apakah itu ide Jokowi atau ide Erick Thohir? Anda menghancurkan seluruh partai politik dengan pelanggaran undang-undang dan konstitusi. Bahlil juga bisa diseret ke pengadilan. Anda membuat bangsa dan rakyat ini beban utang luar negeri. Pak Luhut dan Sri Mulyani juga bisa dikonfirmasi. Jadi tuntutan rakyat menghendaki adanya penegakan hukum pasca Jokowi turun dari kekuasaan, itu adalah antitesa. Itu adalah solusi terbaik. Itu adalah jawaban dari mahakarya Jokowi sendiri yang menghancurkan sistem keseimbangan dalam trias politika. Di mana DPR dihancurkan, ruang konfirmasi rakyat hilang, ruang klarifikasi rakyat hilang terhadap kekuasaan eksekutif, maka boleh dong saya, rakyat, dan seluruh orang yang berdiri untuk menegakkan kepentingan negara dan menghendaki pemerintahan baru yang tidak disandra oleh kepentingan dinasti politik, maka paling ideal pengadilan digelar. Dan itu satu proses yang bagus di dalam bernegara. Pak Jokowi dan lebih khusus relawan tidak boleh menghindari hal seperti itu. Kalau berani mengambil dinasti politik masuk ke jantung kekuasaan, mengacak-acak seluruh wilayah ini, maka juga harus berani bertanggung jawab di jalur hukum untuk mengkonfirmasi itu secara terbuka kepada rakyat.